Tidak harus selalu berbarengan, enggak gitu loh. Enggak selalu, saya pun enggak berbarengan gitu loh. Saya sendiri dulu sampai saya bisa menunjukkan bahwa saya ada perubahan seperti ini. Saya yang lebih sehat, lebih energik, lebih santai, lebih tenang, lebih damai, bahkan rezeki membaik itu karena saya sibuk benahin diri. Gitu loh. Saya masuk ke dalam kesadaran spiritual dan lain sebagainya gitu loh. Nah, baru pasangan. Nah, Mas Bimo, kadang di rumah tangga itu kita merasa berat atau ada peran yang nggak seimbang antara mungkin suami dan istri. Mungkin suaminya berpikir, aku ini loh udah kerja, udah ini, udah itu, kamu cuma di rumah aja, cuma ngurus anak, kamu sampai capek gitu. Nah, itu kan ada ketimpangan yang ini ya, yang mempengaruhi keharmonisan itu. Apakah jika salah satu pihak ini merasa berat sebelah, apakah itu termasuk dalam kebocoran energi, Mas? Ya, selain kebocoran energi bisa mencipta rasa kekurangan dan peristiwa kekurangan, dan bisa dampaknya sampai ke rezeki. Gitu. Makanya perasaan tidak seimbang ini sebenarnya pertanyaannya gini, yang seimbang itu yang gimana sih gitu? Oh iya. Ya, yang seimbang itu gimana sih? Gitu. Karena tadi ada judgement tidak seimbang. Ini karena awalnya itu ego. Awalnya itu ego gitu loh. Ya, misalkan nih orang yang begitu bisa jadi dia belum pernah ngurus rumah. Gitu. Kalau misalkan kan dia tahunya kerja, mungkin rumah diurus istri atau mungkin mertua atau orang tuanya ikut di situ. Sehingga misal istrinya sakit pun ada yang ngurusin gitu. Sehingga ya gampang, mudah untuk menyampaikan itu. Tapi saya yang sudah mengalami ya, bagaimana bersihin rumah, bagaimana harus nyuci, harus ngurusin anak, ngurusin makan anak dan sebagainya itu nggak bisa. Istri dibilang hanya cuman di rumah itu nggak bisa gitu loh. Nggak bisa, serius nggak bisa gitu loh. Karena kadang taunya suami itu kan semua sudah beres gitu kan. Sudah bersih ya, piring udah tengkurap ya kan, mau apa ini, kopi udah di meja gitu ya. Mereka nggak memahami bangun jam berapanya dan sebagainya. Sebenarnya makanya pertanyaan yang seimbang itu yang gimana? Karena rumah tangga ini bukan untuk siapa ego siapa yang menang gitu loh. Tapi bagaimana ketika merasa ada salah satu ego, bagaimana bisa melunak, bisa saling gitu loh. Ya, karena istri juga bisa saja nanti juga adjustment gitu. Oh, kamu enak keluar, stres, ada hiburan di luar ya. Bisa ketemu teman-temanmu. Aku stres, jenuh di rumah, dibalikin gitu gimana? Kamu pengen beli ini, beli itu bebas. Aku mengeluarkan 10.000 aja mikir itu. Wah, itu kalau egonya terus-terusan, ya tidak akan ada titik keseimbangan. Titik keseimbangan ketika saling memahami, saling mengerti, mau berkorban. Jadi si suami mau berkorban untuk kebahagiaan istri juga punya mindset yang sama. Istri mau berkorban untuk kebahagiaan suami. Jadi saling berkorban, mengorbankan apa? Ego, gitu loh. Mengorbankan ego. Nah, ketika sudah sama-sama tidak saling tinggi egonya, rumah tangga itu bahagia banget gitu. Jadi nggak selalu seimbang itu, mungkin sama-sama capek, ya, gitu. Atau nyari uangnya, rupiahnya sama. Gitu. Jadi lebih keseimbang secara batin ya, Mas, mungkin ya. Kalau gitu cari timbangan aja di rumah ya kan. Nanti berat badanmu berapa, berat badanku berapa. Kamu lebih, misalkan aku lebih kurus, berarti kamu cuma enak-enak, aku yang lebih rekoso, itu ya nggak bisa juga. Ya, keseimbangannya makanya perlu dicek apa yang dimaksud seimbang. Gitu. Jadi kunci utama adalah komunikasi dan juga egonya ya, Mas. Egonya diturunkan, lalu cobalah tebarkan penuh cinta. Itu di rumah itu penuh cinta itu, itu luar biasa. Itu. Nah, kalau kita ngomongin sudah di rumah nih ya kan, berarti kan suami istri berperan masing-masing untuk ya saling mengisi lah kayak pasangan ke pasangan gitu. Tapi apakah wajar, Mas, kalau kita melihat pasangan orang lain itu mungkin lebih peduli ke pasangannya daripada gue ngelihat pasangan gue kok nggak peduli ya, nggak peduli-peduli amat ya gitu. Jadi ini pas orang lainnya apa? Pasangan bojone wong atau intinya orang di luar rumah gitu ya? Iya, intinya di luar rumah. Mungkin yang masih pacaran ataukah sudah bersuami istri, kita ngelihatnya kok dia lebih peduli ya sama pasangannya daripada laki gue gitu. Nah, makanya yang ditelusuri itu bisa jadi, bisa jadi. Tetapi yang perlu ditelusuri, kenapa pasangan Anda peduli? Itu pasti ada luka di masa lalu itu loh. Anda tidak bisa menggantikan itu gitu loh. Tapi kalau Anda bisa menyembuhkan luka di pasangan Anda,
ya kan, trauma masa lalu dan sebagainya, dia bisa jauh lebih peduli daripada orang lain. Oh, gitu. Gitu loh. Karena apa? Karena Anda hidup bersama. Orang lain yang peduli itu paling cuman WA, ya kan, udah makan belum atau apa itu. Kalau ada problem tentang finansial, belum tentu loh orang lain bisa menyelesaikan. Kalau nggak pasangan sendiri gitu loh. Nah, jadi fokusnya adalah kenapa kok pasangan sah saya tidak lebih peduli dibandingkan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, orang lain tuh benar-benar peduli apa peduli sesaat. Atau peduli ada maunya, atau peduli karena modus. Gitu. Kalau peduli karena modus, ya berarti dia pedulinya hanya sementara. Terlihat peduli, tapi sebenarnya tidak jangka panjang. Justru yang pasangan kita ini yang real pedulinya seperti apa. Oke, nah berarti begitu kita harus melihat apakah ada luka dalam diri pasangan kita ya Mas Bimo. Nah itu cara melihatnya gimana? Apakah kita ajak deep talk, ajak ngobrol sebelum tidur di bantal kan biasanya gitu ya? Ini saya nggak merasakan tapi saya tahu nih. Oh gitu, tahu. Tahu. Itu gimana cara kita mendeteksi apakah pasangan kita tuh punya luka? Apakah kita harus cerita dong? Kamu dulu gimana pas sama ini, masa kecilmu gimana atau gimana gitu Mas? Ya, jadi ciri-ciri pasangan masih ada luka, dia itu bisa menyakiti. Oke. Karena orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Ya, orang bahagia itu tidak akan menyakiti yang lain. Berarti kalau dia tega menyakiti, berarti dia sedang tidak bahagia. Tidak bahagia berarti ada luka. Itu. Maka sebenarnya pertanyaan ini harusnya terjadi pada saat pacaran. Gitu loh, sehingga tahu karakter masing-masing, masa kecilnya gitu ya. Saya sebelum berpasangan dengan istri saya juga saya tanya masa kecilnya dan sebagainya gitu ya. Ada luka yang belum sembuh, saya minta dia untuk nyembuhin dulu. Gitu loh, memaafkan orang tuanya gitu. Nah itu juga menjadi obrolan harusnya sebenarnya sebelum menikah, walaupun kadang juga di perjalanan menikah itu juga terjadi gitu loh. Tadi saya pun juga mengupayakan beberapa penyembuhan trauma gitu loh, dari pasangan dan dari saya sendiri, nggak cuma dari pasangan toh. Saya sendiri pun juga ada trauma gitu loh. Saya sendiri juga masa kecilnya yang melihat piring terbang, gelas terbang itu hal yang biasa dulu gitu loh. Sehingga waktu awal pernikahan saya pernah mecahin gelas itu karena pertengkaran ya. Mecahin gelas sampai berdarah itu pernah saya. Sebelum saya belajar tentang spiritual, belajar tentang terapi dan sebagainya tuh rumah tangga saya awal-awal tuh berantakan gitu. Jadi indikatornya adalah ketika dia tega menyakiti. Satu, dia sedang tidak bahagia. Yang kedua, ada luka di masa lalu yang belum sembuh. Gitu. Jadi, cobalah bertumbuh bersama untuk sembuh. Poinnya di situ. Oke. Gitu. Nah, ngomongin soal tadi menyinggung sudah ada pertengkaran, piring terbang dan lain-lain ya kan. Kadang pertengkaran itu satu topik Mas, misalnya satu topik nih, topik A misalnya sudah dibahas, tapi nanti kalau ada konflik baru topik A ini dimunculkan lagi ke permukaan. Itu selalu begitu. Itu kenapa Mas kira-kira? Ya, karena dari topik A ini kan menimbulkan luka, bener nggak? Misalnya contoh hal yang paling tidak enak dibahas ketika pertengkaran adalah materi, ya, uang. Sudah pernah ngasih apa, ayo misalkan pacaran nih sudah pernah ngasih apa gitu kan, sudah berkorban apa secara materi. Kalau rumah tangga, oh, kamu bisa apa, nggak bisa apa-apa, aku sudah berjuang untuk ini, jadi materi ya. Nah ini ketika kadang selesai bertengkarnya itu nggak clear gitu loh, nggak ada pemaafan di situ, nggak ada pengobatan luka di situ, sehingga apa tadi luka ini hanya ditumpuk di sebelah. Gitu loh, filenya masih ada nih, file luka nih, energinya belum dirilis. Nah, ketika file lukanya masih ada, walaupun bahas topik lain, tapi karena topiknya adalah pertengkaran, ini masuk lagi tuh gitu loh, masuk lagi, nambah luka lagi. Nah itu terus yang numpuk, looping terjadi. Karena apa? Tidak ada pemberesan di luka sebelumnya gitu. Oke, jadi kalau ada pembahasan, ya wes, lalek ya weh, lupakan aja gitu. Ya, atau berarti itu aja gitu, nggak bisa. Oh, berarti itu belum disembuhkan ya, tapi Belum itu cuma digeser aja ya. Digeser aja. Iya, kadang ada misalkan nih contoh kelemahan suaminya adalah nganu gitu ya. Begitu berantem, wis nanti pasti diajak nganu, pasti redalah berantemnya. Tapi ingat, luka dia belum sembuh. Gitu. Dia hanya menggeser luka karena ada peristiwa nganu, lukanya digeser. Oh, ini ada yang enak-enak, masuk mau ini luka kan ya. Udah, lukanya digeser dulu. Itu tidak sembuh. Hanya terabaikan sementara gitu. Nah itu bisa muncul lagi. Maka coba deh kalau teman-teman sudah berumah tangga, kira-kira pasanganku ada berapa luka yang dari aku gitu kan. Yang kedua, aku ada berapa luka yang dari pasangan. Lalu aku masih ada luka apa di masa lalu. Nah kalau itu diberesin,
Anda fokusnya, atensinya ke tumbuh bersama, sembuh bersama untuk bahagia penuh cinta, maka ya rumah tangga yang harmonis akan terjadi. Oke, nah sudah membahas pertengkaran itu. Tapi kadang ada satu pertengkaran yang itu membuat kita bukan menyalahkan pasangan, Mas, tapi lebih cenderung menyalahkan diri sendiri nih. Apa aku begini, apa aku begitu, apa aku kurang begini. Jadi lebih ke diri sendiri, bukan yang di luar diri. Itu kenapa, Mas? Kadang merasa kita tuh kayak merasanya rendah banget, kurang banget, atau mungkin merasa ada perasaan bersalah yang berlebih gitu. Apakah itu kita terdeteksi ada people pleaser yang mungkin nggak bisa merasa orang lain itu sedih karena kita gitu-gitu? Ya itu termasuk rasa kekurangan. Kalau di vibrasi itu kan, vibrasi force itu kan agak bawah tuh. Di atasnya rasa malu tuh rasa bersalah. Itu rasa bersalah itu kalau sebentar saja untuk memperbaiki diri. Aku salah di hal ini, aku merasa salah di sini, kurang di sini, aku perbaiki. Itu Tapi kalau dominan, ini yang nggak baik. Jadi sebenarnya itu tapi kadarnya aja yang terlalu dominan gitu. Nah itu biasa nih kalau ketemu ya, biasanya ada satu hal yang dia waktu kecil sering disalahkan. Gitu. Misalkan terutama misalkan nih kakak adik gitu ya, kalau adiknya berulah yang disalahin kakaknya. Kamu nggak ngawasin adikmu dengan baik gitu loh, padahal adiknya yang salah gitu loh. Sering disalahin, ada minuman tumpah gitu loh. Adikmu tuh belum ngerti, harusnya kamu yang jadi ketika sering disalahkan kan luka masa kecil kita kira tahu ya. Nah itu ketika belum disembuhkan di situ. Ketika ada problem akhirnya apa? Merasa diri tidak berharga, merasa aku yang salah. Karena ini ada sistem otomatis yang sudah dibentuk oleh neuron yang saling nyambung atas informasi database di masa lalu, sehingga ya kemarin yang kita bahas di kelas offline, keterjebakan pada sistem otomatis tuh di situ. Jadi ketika ada sesuatu, akulah yang salah. Ketika ada sesuatu, merasa selalu bersalah, merasa diri yang hina atau diri yang nggak pantas dan ya sebagainya gitu. Itu pemicunya ada luka yang belum sembuh, sama gitu. Pokoknya kalau orang udah happy, dia begitu lah. Tapi orang happy nggak akan berlama-lama di situ. Fokusnya aku merasa bersalah, aku memperbaikinya gimana gitu. Begitu ternyata. Jadi poinnya tetap pada luka yang belum sembuh ya, Mas ya. Karena di tataran energi itu membentuk peristiwa. Everything is energy. Mau buku ini, mau parfum, mau kopi yang saya minum, mau baju yang saya pakai, partikel terkecilnya adalah energi. Termasuk kejadian peristiwa itu dasarnya adalah energi. Kalau energi bergerak di tataran kekurangan, dia akan mencipta peristiwa kekurangan. Nah kadang gini, kekurangan dalam batin itu berdampak ke kekurangan dalam hal materi. Jadi tidak selalu nih kekurangan di batin, kurang bahagia, selalu menimbulkan masalah yang tidak bahagia. Bisa jadi munculnya dikurangnya di materi. Gitu loh. Jadi ini nyambung karena ya kalau frekuensi itu kalau nggak kekurangan ya kelimpahan. Nah tinggal dominan di mana itu yang akan mencipta peristiwa apakah kekurangan atau kelimpahan gitu. Nah kalau tadi sempat ada obrolan dua-duanya harus bertumbuh lebih baik, harus berubah diri lebih baik. Nah misalnya Mas seorang istri atau mungkin seorang suami ingin merubah spiritualnya menjadi lebih baik, tapi satunya masih enggak aku masih mau begini. Itu gimana? Karena itu kan begitu. Ketidaksesuaian mungkin nilai atau visi hidup mungkin ya. Itu gimana Mas? Akhirnya ngerasa nggak sefrekuensi gitu. Akhirnya pas datang kelas pun dia duduk gitu nggak fokus sama diri, harusnya suamiku yang di sini. Ikut meditasi bersama harusnya istriku yang ikut itu. Akhirnya apa? Nggak dapat manfaat yang lebih baik gitu loh, karena fokusnya ke pasangan gitu. Maka rumusnya ya teman-teman tadi, semesta besar tergantung dari semesta kecil. Realita tergantung dari dalam diri. Kalau Anda mau pasangan berubah, bereskan diri dulu. Gitu loh. Mau nggak membereskan diri dulu, ikhlas, merendahkan ego, ikhlas untuk aku belajar dulu sampai aku ada bukti, aku ada hasil. Artinya apa? Lebih lembut, lebih tenang, lebih damai. Energi itu bergeraknya tuh udah kelihatan, teman-teman. Misalnya, pasangan ada marah-marah gitu ya, atau ada masalah di luar. Kalau Anda energinya bisa lembut, bisa tenang, bisa damai, itu bisa runtuh loh tadi yang marah-marah tadi yang itu. Gitu loh. Pernah nggak teman-teman misalkan ketemu orang, lagi tidak semangat misalkan, atau lagi ada masalah keruwetan, ketemu orang yang energinya tinggi, yang dia tenang, yang dia menyejukkan, belum dibeli nasihat, belum dikasih saran atau apa-apa, tapi
sudah kayak ada energi tambahan gitu. Kok rasaku hidupku lebih ringan ya dibandingkan tadi. Padahal belum ngobrol, belum apa. Karena apa? Energi yang beresin gitu. Ya, jadi tidak harus selalu berbarengan, enggak gitu loh. Enggak selalu, saya pun enggak berbarengan gitu loh. Saya sendiri dulu sampai saya bisa menunjukkan bahwa saya ada perubahan seperti ini. Saya yang lebih sehat, lebih energik, lebih santai, lebih tenang, lebih damai, bahkan rezeki membaik itu karena saya sibuk benahin diri. Gitu loh. Saya masuk ke dalam kesadaran-kesadaran spiritual dan lain sebagainya gitu loh. Nah, baru pasangan. Nah, pasangan itu pun kita tidak harus selalu yang memberi loh. Ingat, kebaikan kalau timingnya tidak tepat belum tentu jadi kebaikan. Gitu. Nah, rata-rata yang terjadi itu adalah apa? Bujuk pasangannya untuk, ayo kamu tuh baca buku, kamu tuh belajar apa sih? Udah loh, yang penting tuh besok tuh dapur ngebul gitu loh. Kalau belum nyampe nggak bisa dipaksain. Tapi begitu Anda energinya sudah bagus, ada timing terbaik yang akan dikondisikan oleh semesta, yang itu akan membuat pasangan Anda berubah. Misal gini, kamu kok sekarang lebih sabar toh, kok lebih tenang gitu loh. Kamu belajar apa misalkan, atau apa, itu ada timing-timing yang tepat nantinya. Dan ketika seperti itu, Anda jangan terlalu langsung dalam tanda kutip bernafsu, pengen mengeluarkan semua ilmunya, mabok gitu loh. Ya mungkin diarahkan untuk nonton video atau apa gitu ya. Saya dulu itu awalnya karena salah satu Mas Arif Firha itu kan guru saya juga. Iya. Saya awalnya untuk membuka diri supaya pasangan nih ngerti tentang vibrasi, tentang happiness, tentang trauma, luka dan sebagainya itu apa? Saya dengerin audionya Mas Arif Firha itu di websitenya beliau, kan saya download semua tuh. Sampai ada handphone rusak, cuman tak kasih MMC, yang penting dia bersuara. Saya setel 24 jam. Dan itu suaranya saya agak kencengin gitu loh. Ke kamar mandi saya bawa, ke dapur saya bawa, ke kamar saya bawa. Akhirnya dia dengerin, bener juga yang dibilang, itu siapa gitu loh. Bener juga ya, oh iya juga ya gitu. Nah itu apa namanya, bisa menjadi pemicu gitu. Yang penting teman-teman jangan dipaksain dulu langsung, atau wah antas rezekimu seret lah, kamu pemarah, kamu itu makanya begini begitu, tidak bisa. Ya, tapi timing itu akan ada asalkan Anda coba sibuk perbaiki diri. Ya, nanti kalau Anda sudah ada hasil, Anda lebih sabar, lebih tenang, rezeki lebih lancar, maka nanti pasangan akan terbuka kok dengan hal-hal seperti ini gitu. Bisa nyusul gitu. Nggak harus selalu berbarengan. Oke, jadi pertumbuhan spiritual itu mungkin lebih ke jalan personal ya Mas ya. Kita nggak bisa memaksa pasangan untuk ikut ya. Mungkin lebih jadi pasangan, pantulan energi ke dia ya, yang mungkin kitanya lebih tenang, lebih utuh gitu. Jadi menunjukkan perubahan diri gitu ya Mas. Betul, bahkan ada juga yang anak loh ya. Kemarin ada beberapa testimoni kayak Bu Ana itu juga anaknya jauh membaik, yang sampai dia baca buku Ripen udah nggak cuman sekali, sampai dia sadar tahu kebocoran energi dan lain sebagainya. Dia nggak nyuruh gitu loh, sampai akhirnya beli buku satu lagi karena sering rebutan sama anak gitu loh. Dia nggak disuruh ini, nggak disuruh itu, tapi kok anak saya tiba-tiba terbawa gitu loh. Karena apa? Pasti melihat sosok orang tuanya gitu loh. Maka bagaimana Anda di depan pasangan gitu loh, ya. Bisakah Anda membawa perubahan dari hasil Anda belajar? Anda fokus dulu. Ketika belajar jangan langsung gini, gimana ya cara ngubah suamiku biar seperti ini? Enggak. Bagaimana Anda beresin diri dulu. Kalau Anda sudah lukanya sembuh, Anda penuh dengan cinta, Anda bisa ngasih cinta. Karena kalau di dalam diri penuh dengan luka, yang keluar apa? Luka. Kata-kata menyakitkan, menyinggung gitu. Tapi begitu lukanya sembuh, ya kan, kemudian memancarkan penuh cinta, ya kan. Nah, ngobrol sama pasangan, wah dia mendapatkan cinta dan sebagainya, akhirnya bisa satu frekuensi nantinya, gitu. Oke, nah misalnya kita ingin bertumbuh secara spiritual atau mungkin secara yang lain, tapi pasangan ini nggak mendukung, kemudian kita kecewa, Mas. Apakah rasa kecewa itu juga akan mempengaruhi kita dalam masa pertumbuhan spiritual itu mungkin? Ya, betul. Karena itu ketidaksadaran bahwa pertumbuhan spiritual itu harus dari orang lain. Jadi gini, pertumbuhan spiritual itu tanggung jawab Anda dengannya. Tidak peduli Anda punya pasangan, punya anak atau tidak, pertanggungjawaban diri Anda dengannya, gitu ya. Jadi bukan saya kecewa karena saya tidak didukung atau apa, teruslah berjalan di situ. Ya, kalau misalkan teman-teman bisa baca buku, misalkan pasangan lagi tidur, bisa mendengarkan atau nonton YouTube pas pasangan lagi kerja atau apa, Anda tetap bisa belajar sendiri kok. Tapi lihat ya teman-teman ya, di tataran energi yang halus itu bisa mengubah dengan cara yang tidak kelihatan. Jangan kaget kalau Anda sudah dengan penuh cinta, tenang, damai, penuh kelembutan,
pasangan Anda berubah, jangan kaget. Karena yang begini sudah banyak testimoninya. Tinggal Anda terbatas logik enggak. Kalau terlalu logik enggak mungkin, mana bisa, ya enggak akan terjadi. Tapi kalau Anda lakukan dulu, nanti lihat apa yang akan terjadi gitu.